Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Saudara-saudara, kita akan mengkaji tentang pentingnya zikir setelah salat. Zikir atau doa setelah sholat itu penting. Mengapa penting? Karena salah satu dari sebuah dalil yang mendasari man taraka doa ba'da sholat jaflatun fil qalb. Orang-orang yang meninggalkan doa setelah sholat, maka hatinya akan keras. Setidak-tidaknya kita membaca istighfar 3 kali menurut Masyayikh Darmas. Kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pertama, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini fungsinya adalah untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membersihkan dosa-dosa itu? Kita membaca istighfar ba'da shalah. Artinya kita selain zikir, kita juga berdoa kepada Allah. Istighfar itu penting sekali. Man lazimal istighfar, ya, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar walaupun dia sebenarnya tidak melakukan dosa, maka dia akan dihilangkan kesusahan. Kesusahan apa? Ya kesusahan dunia maupun akhirat. Ada ja'alallahu, ada lagi ja'alallahu min kulli syai'in makhraja. Selain kesusahan-kesusahan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kesusahan yang ada sebab maupun tidak, baik kesusahan yang jelas atau tidak, kegalauan hidup, itu akan dihilangkan Allah dengan beristighfar, terutama ba'da shalah. Jadi istighfar itu mempunyai makna dan manfaat yang banyak. Dihilangkan semua kesusahan. Ja'alallahu min kulli syai'in makhraja. Diberi jalan hidup. Diberi solusi dari beberapa persoalan-persoalan atau permasalahan yang mendera. Min kulli syai'in makhraja. Ada jalan hidup. Himpitan-himpitan ekonomi, himpitan-himpitan persaingan, tanpa istighfar sulit menjadi sebuah ketenangan. Jadi kata astaghfirullahaladzim itu memberi solusi perjalanan hidup dan persoalannya,
menghilangkan kesusahan-kesusahan yang ada dan meliputi hati. Yang terakhir adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib, akan diberi rizki yang tanpa terkira. Rizki yang tanpa terkira itu bukan hanya berupa materi, karena rizki itu banyak. Ada rizki berupa ilmu, ada rizki berupa harta benda, ada rizki berupa anak, ada rizki berupa banyaklah rizki. Itu pokoknya salah satunya adalah istighfar, minta maaf kepada Allah, terutama setelah sholat. Selain itu memberikan jaminan ampunan. Mari kita coba, orang-orang ulama-ulama terdahulu memberikan konsep tentang astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Penghapusan dosa atau pertobatan itu didasari dengan istighfar. Istighfar yang kedua adalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minin li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini menjadi solusi, ya, memintakan maaf untuk orang tua dan orang-orang mukmin, orang-orang mukmin, ya, muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik itu yang mati maupun yang hidup. Kita mendoakan mereka, kita dapat barokah. Atau bahkan orang-orang yang pernah kita bersalah padanya, tapi dia sudah meninggal, kita doakan mereka. Terutama bagi orang tua kita yang kita pada saat hidup tidak pernah berbuat baik, kemudian beliau meninggal, dan kadang kita tidak meminta maaf. Maka kata Rasulullah, apakah ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, saya punya dosa, saya punya kekhilafan kepada beliau, terlanjur meninggal, saya belum meminta maaf. Bagaimana Rasulullah memberikan penjelasan? Ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, mendoakan dan meminta maafkan. Ini setelah sholat, terutama setelah sholat. Bahasan ini adalah bahasan sholat. Maka setelah sholat jangan sampai kita tidak mendoakan orang tua. Intinya jangan sampai tidak berdoa. Karena bahasanya tadi adalah jafwatun fil qalbi, atos atini. Kalau sholat itu setelah sholat kemudian, kalau bahasa Jawanya namanya lamcing, salam pelencing, sholat langsung meninggalkan tempat, tidak duduk, tidak jejeg, mantep madep nang Gusti Allah sama sekali. Ini orang-orang yang hatinya tipis, artinya orang-orang hatinya keras, bukan tipis. Kalau tipis itu kan dia istighfar kepada Allah kemudian menangis, hatinya keras. Coba kita lihat saja, tapi kita memperbaiki diri kita masing-masing. Setelah sholat jangan sampai kita tidak duduk. Fa idza faraghta fansab, firman-Nya Allah, kalau kamu setelah sholat fansab, jejeg, itu artinya doa. Dalam beberapa tafsir dijelaskan, makanya doa itu penting setelah sholat. Apakah itu keras atau tidak, itu urusan lain. Yang penting doa. Kalau ada yang keras,
memang ada dasarnya. Kalau ada yang sihir mungkin ada dasarnya, kita tidak tahu. Yang penting setelah sholat jangan sampai tidak berdoa supaya hati kita menjadi hati yang baik, yang bisa memberi manfaat bagi kehidupan kita. Jadi setelah sholat mari kita upayakan untuk berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah seperti yang diajarkan oleh para kiai.